dua otak satu kepala, dua otak satu pikiran. Jadi kita mau mengatakan dua otak, dua kepala, dua sifat, dua karakter, dua kebiasaan, dua masa lalu menjadi satu dalam kata cinta, cinta dalam Tuhan. Berarti istilahnya itu kalau cinta dengan Tuhan tidak bisa lagi dimari, ya. Nah, kan tidak bisa dimari, kan ya. Kalau satu dua supaya satu lagi itu menjadi satu dalam kata cinta Tuhan, kan bisa, tidak bisa lagi itu dimari. Nah, sebab karena sudah berikan dengan cinta Tuhan. Kalau cinta-cinta manusia ini kan ada cinta-cinta monyet. Kan ada. Kalau kesalahan di sini sampai di sana, kalau kesalahan sampai di sana kan bisa. Tapi Tuhan itu mengatakan cinta itu, cinta Tuhan itu cinta sejati, tidak bisa lagi mahal. Jadi demikian, tapi apa yang dikatakan satu ditambah satu itu sama dengan satu secara memang, tapi ini susah dapat diterima, tapi dalam prakteknya tidak seindah semudah itu. Pasangan yang sudah menjalani secara rakyat dan kaya manusia berumah tangga pasti paham dan mesti pengertian bagi penerimaan kesadaran untuk berjuang bersama sampai rambut menunggu. Tapi kalau sampai rambut menunggu, banyak juga yang tidak bisa belajar untuk juga rambut itu tidak bisa dapat sampai rambut menunggu. Bahasa belajar ada rambut menunggu. Sebenarnya kita ada rambut menunggu. Rambut itu tidak ada. Di kepalanya ada rambutnya berputih. Belum. Berarti rambutnya masih bagus. Tapi kalau saya dulu kata sudah ada rambut putih. Kata orang, kalau sudah rambut putih, kamu menjadi seperti cinta-cinta monyet lain, tidak tahu. Tapi kata orang, kalau rambut putih yang seperti ada rambut putih berarti dan tidak pilihnya kamu. Berarti kan tidak kecil tadi. Tapi kita tahu juga apa-apa. Jadi kalau kalian menyatakan berjuang bersama sampai aku memutih, duduk berembut, tenaga melemah, tapi kehangatan cinta tidak berkurang, pasti saja akan memudar dan perhatian serta keharmonisan mereka akan menjadi luntur. Jadi dengan demikian apa dikatakan? Maka itu cuma yang saya katakan adalah perkataan memiliki penuh. Katanya begini saja. Itu yang saya ucapkan. Sebab wanita itu diciptakan bukan dari tulang punggung. Wanita itu diciptakan bukan dari tulang punggung untuk menjadi beban. Bukan dari tulang kepala untuk menjadi sehat. Bukan dari tulang kaki untuk diinjak. Dan bukan juga dari tulang tangan untuk menjadikan permainan. Tapi wanita itu diciptakan, dia diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk laki dari laki-laki, yaitu tulang rusuk itu dekat dengan lengan. Dekat dengan lengan, agar selalu dirangkul dan dilindungi. Dekat dengan jantung, agar dihargai, dan dekat dengan hati untuk dicintai. Tapi kan di dalam bahasa kita, dia adalah dari tulang dan dari daging. Dia adalah dari tulang.